Diduga alami kanker tulang ganas, Juniani dirujuk ke RSUD Buleleng. Setelah berupaya mencari 19 balian untuk menyembuhkan sang istri, Kadek Mertayasa 38 tahun akhirnya memilih jalan pengobatan secara medis. Ia bersedia merujuk istrinya Gusti Nyoman Juniani 34 tahun ke RSUD Buleleng pada Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021. Pengobatan medis menjadi pilihan terakhir pria asal Banjar Dinas Kajanan, Desa Joanyar, Kecamatan Seririt, Buleleng itu lantaran pembengkakan pada paha kiri istrinya tak kunjung hilang. Dari pantauan di RSUD Buleleng, Juniani dirujuk ke RSUD Buleleng dengan menggunakan kendaraan milik sebuah yayasan. Dengan didampingi suami serta mertuanya, Juniani langsung dibawa ke ruang IGD untuk penanganan lebih lanjut. Kepada Tribun Bali, Mertayasa menyebut ia akhirnya mengizinkan sang istri untuk mendapatkan penanganan medis, lantaran upaya mengobati sang istri dengan menggunakan ramuan herbal dari 19 orang pintar atau balian, tak membuahkan hasil. Sebelum istrinya dirujuk ke RSUD, Mertayasa berdoa di Pelinggi Rong 3, serta Pelinggi Penunggun Karang. Ia memohon agar melalui pengobatan medis ini, penyakit yang diderita oleh wanita yang dikaruniai 3 orang anak itu segera diangkat atau sembuh. Istri saya juga senang dibawa ke rumah sakit. Karena sebelumnya saya sudah nyari 19 balian, tapi tidak sembuh-sembuh. Mudah-mudahan setelah ke rumah sakit ini, istri saya bisa sembuh. Anak-anak sudah saya titip sama keluarga, katanya. Sementara di Rut RSUD Buleleng Dr. Putu Arya Nugraha menyebut, Gusti Nyoman Juniani terdaftar sebagai pasien penerima bantuan jaminan kesehatan KIS. Setelah menerima pasien, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menangani penyakit yang dialami oleh Juniani. Namun jika dalam hasil pemeriksaan nanti, tim medis menyatakan Juniani harus menjalani penanganan lebih intensif, maka Juniani akan dirujuk ke RSUP Sanglah. Melihat dari fisik pasien seperti kaki yang membesar, maka Juniani kata Dr. Arya kemungkinan mengalami kanker tulang ganas, atau tumor jaringan lunak. Penanganannya harus diamputasi, selanjutnya sampelnya diambil untuk diperiksa sel ganasnya, lalu dilanjutkan dengan kemoterapi. Namun jika keluarga atau pasien menolak dilakukan tindakan amputasi, maka pihaknya hanya dapat mengobati gejala yang dialami oleh pasien. Seperti jika pasien merasakan nyeri pada paha kirinya, tim medis hanya bisa menyuntikkan obat anti nyeri. Ya, terima kasih. Jadi kita sebagai rumah sakit tipe B, apalagi saat ini dengan plus ya pendidikan utama FK kita berusaha maksimal melayani masyarakat. Termasuk kasus ini yang memang dilihat dari 2 aspek sih, ada 2 ya. Pertama, dia ada keterlambatan karena mungkin faktor edukasi dan ekonomi. Kedua, dan faktor keparahan. Nah, saat ini kita udah terima di RSUD, nanti biar tim medis akan menganalisis. Pastung karet tim di sini bisa menata laksana. Namun kalau tidak, kita akan bantu semaksimal mungkin rujukan. Termasuk kita sudah sering mengajak yayasan-yayasan kemanusiaan, Yayasan Sesama, kemudian Angel Heart Bali, untuk bisa sinergis dengan RSUD Buleleng mentata kelola pasien ini dengan sebaik-baiknya. Demikian. Kalau diagnosanya apa nih, Dok? Kalau dilihat dari fisik kasus pasien ini kan kaki membesar, paling sering ada namanya diferensial diagnosa, artinya kemungkinan yang paling mungkin pertama ya tumor tulang ganas ya, atau kanker tulang. Kedua masih bisa kemungkinan tumor soft tissue atau jaringan lunak. Tapi umumnya ini sih lebih dekat ke kanker tulang. Yang setahu kita sih penanganannya memang harus diamputasi ya. Kemudian diambil sampelnya untuk diperiksa selnya, sel ganasnya, kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi. Secara umum seperti itu, tapi ini kan belum dilakukan workup yang detail. Tapi kalau gambaran-gambaran umum pengalaman medis kita seperti itu, untuk melihat kasus yang seperti ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.